Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah adalah Pak Ustaz Deswan SPD sambil menunggu jamaah yang dulu ataupun yang dalam perjalanan. Nah Pak Ustaz, waktu dapat disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Darussalam Iman, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini di hari Ahad Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan, dan dengan kesehatan ini pula Allah sibukkan kita, bukan hanya sibuk dengan mencari kehidupan dunia. Alhamdulillah Allah juga berikan kita untuk bisa menjaga amal-amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Hari ini kita masih bisa berkumpul di Darussalam Iman. Kita berkumpul bertemu di taman-taman surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu saudara-saudara kita mengambil air wudu atau salat sunnah qablahnya, kita akan membacakan satu firman Allah yang mana ini adalah peringatan buat kita bersama atau suatu pelajaran, ada suatu himbauan buat kita, yang mana Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-29. Surah Al-Fatir surah yang ke-35 atau ayat yang ke-29 dengarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini Allah ingatkan kepada kita, ada tiga golongan manusia. Ketika yang tiga golongan ini manusia dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat nantinya. Maka ketika amal ini kita lakukan dalam dunia ini Bapak sekalian, maka kita tak akan pernah merugi apabila kita kerjakan yang tiga ini. Apa yang pertama kata Allah? Innal ladzina yasluna kitaballah. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Salah satu amal yang tak pernah rugi dalam dunia ini kita kerjakan Pak, atau perniagaan atau urusan atau usaha, inilah salah satunya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Hari ini kita berdagang Pak, berjualan di pasar, tentu kita setiap berjaga berjualan itu ingin beruntung Pak. Tak ada orang yang berdagang yang berusaha ingin rugi, tak ada Pak. Modal kita pemain satu hari ini 500.000, harapan kita nanti kita berjualan berdagang mendapatkan tentu lebih dari 500 sampai mungkin 700.000. Itu perdagangan dunia Pak. Kalau namanya berdagang dunia pasti ada rugi dan untung. Takkan pernah kita merasa beruntung. Pasti suatu saat Pak, selama-lama kita berjuang berdagang nanti beruntung, tapi suatu ketika pasti ada rugi. Kadang-kadang tak rugi Pak, pulang pokok maksudnya. Modal 500 dapat 500 ini Pak. Tapi kalau ini kata Allah, innal ladzina yasluna kitaballah. Salah satu orang yang tak pernah merugi ketika dia kerjakan dunia adalah perdagangan dengan Allah itu adalah dengan selalu dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya apa Bapak sekalian? Sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita dunia ini Pak, kita berusaha berdagang, maka jangan sampai kita lupakan baca Al-Quran. Kita dulu Pak sambil menunggu orang untuk membeli dagangan kita. Kalau tak ada waktu, alangkah lebih baiknya kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita baca, maka di suatu urusan yang tak pernah rugi Pak. Dunia kita dapatkan pahalanya 1 huruf di huruf kita baca kata Rasulullah, maka Allah akan berikan 1 huruf pahalanya 10 kali lipat Pak. Masya Allah. Paman kita dulu nanti di kedai kita Pak, sambil menunggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu dah 3 huruf Pak. 30 kebaikan. Sampai pada ayat kelima datang orang membeli. Kita Shadaqallahul Azim, selesai. Insya Allah Pak, usaha dunia kita akan kita dapatkan, dan alhamdulillah amalan-amalan kita untuk akhirat akan kita juga dapatkan nanti Bapak Ibu dan sekalian. Ini yang pertama Pak. Perdagangan yang tak pernah rugi atau amal yang kita kerjakan adalah sesibuk-sibuk apapun kita dengan urusan ini, jangan kita lupa kita bacalah ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua kata Allah, tanda orang yang tak merugi amal yang kerjakan dunia sebenarnya adalah wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan sholat. Ini kita kerjakan Pak. Apa maksudnya yang mendirikan sholat? Ini Allah ingatkan bagaimana kita bisa menjaga waktu sholat kita. Maka telah kita dengarkan himbauan dari Bapak Partai Gubernur kita, tinggalkan urusan kamu dunia ketika sudah dipanggil oleh Allah. Maksudnya apa? Sesibuk-sibuk kita berdagang Pak, ketika sudah terdengar surah azan, hayya 'alas shalah, kata mereka tinggalkan Pak. Karena tak ada lagi yang paling berharga atas dunia ini ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ingatkan, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, amal apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan seorang sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Maka jawab kepada sahabatnya, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa menjaga sholat di awal waktunya. Ini Pak, sholat ini kan selalu tadi kita sholat pertama kita dengan al-qunut, sholat sunnah kita dulu, ini mantap. Ini harus kita jaga Pak. Kalau bisa jangan hanya setiap sholat subuh saja, tapi setiap harinya kalau bisa Pak, itu lebih baik. Dimanapun kita berada, terdengar suara azan, apapun pekerjaan kita, tinggalkanlah sesaat sebentar Pak. Penuhilah panggilan Allah, karena nanti kita tak bisa lagi menyembah Allah ketika kita sudah sakit Pak. Sudah sakit saja tak payah Pak. Kita sudah berbaring di rumah, terdengar suara azan, mau datang ke masjid sholat subuh begini Pak, tak bisa lagi. Kenapa? Kaki sudah tak kuat berjalan Pak. Mata kadang-kadang sudah tak kuat lagi dibuka Pak. Kepala ini kadang mau berdiri sudah penying Pak. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan ini, maka ini salah satu kita jaga adalah wa aqamus shalah, dirikanlah sholat Pak. Insya Allah kita sudah dirikan sholat, tapi Allah ingatkan bagaimana kita bisa mendirikan sholat adalah sholatnya berjemaah di setiap awal waktu Pak. Pahalanya Masya Allah luar biasa Pak. Maka ini sholat subuh, kita bisa tinggalkan urusan kita dunia, kita laksanakan ibadah. Nanti selesai sholat bekerja kita lagi Pak. Berapa lama kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Paling lama 4,5 jam Pak. Paling lama sementara kita duduk di kedai kita sampai puluhan jam Pak.
Kadang-kadang dari jam 8 pagi sudah duduk kita di kedai sampai kadang jam 10 malam baru pulang Pak. Itu hanya untuk urusan dunia. Tapi ketika kita kerjakan sholat subuh berjamaah hari ini, inilah salah satu amal yang sebaik-baiknya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimah, yang terakhir, ketiga amal yang tidak pernah rugi kita lakukan kepada Allah adalah wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Yang ketiga adalah orang-orang berinfak, bersedekah dia sebagian harta yang Allah berikan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Yarjun, secara mengharapkan dengan Allah, tijarah dan kabur, maka dia tak pernah merugi. Di balik kita tadi membaca ayat suci Al-Quran, kita akhiri dengan melaksanakan sholat berjamaah di awal waktunya, dan yang ketiga Allah berikan kita rezeki Pak, infakkanlah sebagian rezeki kita Pak. Kenapa? Karena ini adalah salah satu amal yang akan menolong kita nanti Pak. Sebanyak-banyak harta kita hari ini Pak. Oh saya banyak di Ustaz, di bank sampai 10 juta, belum tentu bisa kita nikmati Pak semuanya. Mungkin besok kita sakit, dah berkurang selera. Apalagi besok sudah datang kematian. Maka selagi ada harta Allah berikan, infakkan sebahagian Pak. Tak semua sebahagian. Apakah itu saya terang-terangan atau diam-diam. Yang jelas ketika kita berinfak semata-mata mengharap kepada Allah, tijarah dan tabur kata Allah, maka itulah suatu amal yang tidak merugi Bapak sekalian. Maka mudah-mudahan Pak, dengan hari ini di waktu saat ini Allah berikan kita kesempatan Pak. Ingat kesempatan hidup ini sekali Pak. Kesempatan kesehatan ini kadang ada batasnya Bapak sekalian. Hidup ini tak tahu kita kapan berakhirnya. Ketika waktu ini masih Allah berikan, berusahalah kita. Pertama, di balik kesibukan kita dunia ini, jangan lupa kita baca ayat-ayat Al-Quran. Biarlah sedikit Pak, tapi beri kesinambungan. Itu yang pertama amal yang kita pernah. Yang kedua, wa aqama sholat, sedang Allah masih berikan kita kehidupan Pak. Telinga ini masih bisa mendengar, berusahalah kita mendengar suara Al-Quran di mana kita berada. Berilah panggilan Allah Pak, karena nanti semuanya hari ini kita masih bisa datang ke masjid sendiri, kita datang Pak. Besok orang lainnya akan mengantarkan kita ke masjid ini Bapak sekalian. Yang ketiga, di balik kita melaksanakan sholat, Allah berikan kita rezeki, karena Allah sudah jamin rezeki kita masing-masing Pak. Jangan kita khawatir rezeki kita tak tentukan dengan orang lain. Kita berusaha itu usaha kita dunia Pak. Oh saya berdagang Ustaz, nanti saya mendapat rezeki tak tahu kita Pak. Yang jelas Allah perintahkan berusaha, berikhtiar. Yang jelas nikmat rezeki itu sudah Allah tentukan kepada kita. Dan ketika Allah berikan kita rezeki, bagilah, infakkanlah sebagian harta kita. Apakah itu untuk bangun masjid, membantu anak-anak yatim, fakir, miskin, dan orang-orang membutuhkan. Insya Allah ketika kita laksanakan yang tiga ini Pak, Allah katakan tijaratan lan tabur, itu adalah amal yang tak pernah merugi Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan kita manusia ini semua termasuk orang-orang yang beruntung Pak. Beruntung bukan hanya bahagia dunia, karena sebahagia bagi dunia ini Pak kita akan meninggalkan Pak. Tapi bagi dunia ini Allah berikan kita kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, dan bisa kita istiqomah melaksanakan ibadah. Dan ketika Allah panggil diri kita masing-masing Pak, mudah-mudahan kita semuanya mati betul dalam beriman adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.